Oke, welcome back in my channel. Jadi kali ini kita akan uh, bahas dalam ngobrol sendiri ini tentang pneumonia. Jadi apa sih pneumonia? Jadi pneumonia itu, sorry, pneumonia itu radang pada paru-paru karena infeksi tertentu seperti jamur, bakteri dan lain-lain. Tapi bukan Mycobacterium tuberculosis. Nah, apa pneumonia ini nanti banyak ya di situ jenis-jenisnya, bagaimana ciri khasnya, terus apa yang bisa kita ukur yang menandakan itu pneumonia atau misalkan atau disebut kriteria diagnosisnya, terus bagaimana penyebabnya. Jadi ini ada pneumonia berat, itu apa indikatornya, ada pneumonia yang tipikal dan atipikal. Kalau yang tipikal itu kalau nggak salah tandanya dia itu disertai demam, suhu tinggi, sesak nafas. Nah, kalau yang atipikal dia dahak yang keluar itu adalah mukoid atau bening. Tapi kalau yang tipikal itu dia purulen atau nggak putih, bisa kuning, hijau gitu ya. Terus nanti bagaimana tata laksananya buat yang rawat jalan, rawat inap non ICU, ruang intensif, serta ada pertimbangan khusus ketika ada pasien yang datang tapi dia tuh udah ada faktor risiko dari pseudomonas, itu nanti dibahas juga di situ. Terus bagaimana terapinya, nanti ada yang golongan fluoroquinolone, ada yang macrolide, ada cephalosporin juga bisa, ceftriaxone itu contohnya. Terus nanti juga tadi CBUP udah disebut nggak? CUBP ya, CUBP 65, PSI, nanti indikasi rawat inapnya menurut PSI gimana. Terus respon ya, respon kalau ada pengobatan nanti ada yang progresif, ada yang persisten, itu harus diapakan, kalau nggak salah dirujuk-rujuk itu ya. Itu nanti akan kita obrolin di sini semua. Oke, jadi yang pertama tadi udah, terus penyebab nih, penyebab dari pneumonia itu paling banyak bisa bakteri. Kalau bakteri itu bakteri yang gram negatif. Terus kalau yang virus berarti pneumonia yang disebabkan oleh virus. Tandanya dia itu biasanya disertai gagal nafas, distress, habis itu disertai juga demam lebih dari 38 derajat dan lain-lain, intinya kayak gitu. Nah, habis itu bagaimana ciri khas diagnosisnya? Nah, kalau di bronkiektasis ya itu ada gambaran seperti honeycomb. Nah, kalau yang di pneumonia ini ciri khasnya adalah ada air bronchogam. Jadi ada gambaran di paru-parunya itu ada gambaran air bronchogam dan gejalanya yang menyertai biasanya adalah demam, batuk, batuknya itu memproduksi dahak ya atau mukus yang kuning atau kehijauan atau nyebutnya purulen. Habis itu disertai tanda-tanda konsolidasi paru. Apa sih konsolidasi itu ya? Ada bunyi ronggi. Habis itu dia itu leukositnya kurang dari 4.000 atau lebih dari 10.000. Seingat seingatku ya itu ya, seingat saya. Oh ya, terus ada apa? Kan tadi sesek dan nyeri dada. Nah, habis itu apa yang bisa kita ukur? Yaitu dengan prokalsitonin. Prokalsitonin itu kalau lebih dari 2 itu udah indikasi pokoknya nggak normal. Ya bisa sepsis, bisa apa, gampangannya kayak gitu. Terus itu ada juga CRP. Kalau lebih dari 10 masih apa inflamasi, tanda-tanda inflamasi. Kalau lebih dari 100 itu udah parah lah pokoknya kayak gitu. Nah, udah terus tadi penyebab
penyebabnya kan ada yang paling banyak ada 3 jenis ya. Ada apa sih sebentar? Ada Mycoplasma pneumoniae, Legionella sp, dan yang terakhir itu Chlamydia atau apa ya? Bentar izin buka, lupa. Yang terakhir itu Chlamydia, ya benar. Yang terakhir Chlamydia. Jadi apa tadi Mycoplasma itu standarnya pemeriksaannya ya dengan eh, sisi Mycoplasma pneumonia, Chlamydia pneumonia, sama Legionella. Kalau Legionella itu dengan urinary antigen test. Terus kalau yang apa Chlamydia itu dengan IVA ya, immunofluorescence assay. Kalau yang satunya tuh lupa, pokoknya selain itu deh. Oh ya itu uji fiksasi komplement. Jadi cara deteksinya tuh itu. Jadi untuk penyebab terbanyak dari pneumonia ini atipikal ya. Atipikal itu tidak ada, biasanya tidak ada suhu tinggi, tidak ada demam, terus ada nyeri sistemik, ya kayak pusing gitu. Semuanya nyeri-nyeri sistemik. Terus apa mukus yang diproduksi itu mukoid ya atau bening. Penyebabnya ada 3, yang paling banyak ya. Ada tadi apa Mycoplasma pneumonia, pemeriksaannya uji fiksasi komplement. Terus ada yang yang kedua, penyebab kedua itu Chlamydia pneumonia, pemeriksaannya dengan IVA. Dan yang ketiga ada Legionella sp, pemeriksaannya itu dia menggunakan uji antigen urinary test. Seperti itu udah. Habis itu berikutnya tadi akan bahas tentang eh, gimana kalau mengukur parah tidaknya dari pneumonia komunitas ya. Jadi yang pertama dengan tadi apa CURB 65. Jadi itu ada nanti totalnya di scoring. Kalau 0 berarti ringan, kalau 1 sedang, kalau 2 itu berat, sedang ke arah berat, yang ketiga itu udah berat dan harus di intensif. Terus yang keempat itu oh ya nggak gitu, jadi 0 itu ringan, 1 itu sedang, bentar, 0 itu berarti nggak ada resiko, 1 itu ringan, 2 itu sedang, 3 itu udah berat, dan 4 atau 5 ke atas itu berarti dia harus masuk ke perawatan ICU, Intensive Care Unit. Jadi nggak usah bingung perawatan intensif sama ICU karena sama sebenarnya. ICU itu Intensive Care Unit. Terus apa aja apa CURB CUB CURB 65 itu, C-nya adalah confusion atau kesadaran. Nah, kalau nggak salah itu berapa pertanyaan ya? Kemarin 8, dikasih 8 pertanyaan. Ya bebas sih, misalkan namanya siapa dan lain-lain. Kalau bisa jawab, dia itu berarti dapat skor 1. Totalnya 8. Kalau 8 soal itu bisa jawab, berarti dia eh, tidak dapat positif 1. Jadi 0 nilainya. Berarti masih normal. Kalau misalkan kurang dari, oh maaf, pertanyaannya nggak 8 ya berapa? Pokoknya lebih dari itu. Terus minimal harus 8 yang terjawab. Kalau kurang dari 8 itu berarti dia dapat skor 1. Itu dari komponen C-nya aja dari confusion. Ureum. Ureumnya berapa batasnya? 19. Ya, kalau lebih dari 19 itu udah skor tambah 1. Dapat skor 1. Kalau kurang dari 19, skornya 0. Berarti normal. R, respiratory rate. Berapa batasnya RR? 30. Jadi kalau lebih dari 30, untuk pneumonia ini, untuk pneumonia. Lebih dari 30 dapat skor 1. Bener kan? Ya, terus kalau kurang dari
30 dia itu 0. CORB, B-nya blood pressure, batasnya adalah 90 per 60. Jadi kalau kurang dari itu dapat skor 1. Kalau lebih dari itu 0. CURB 65. Nah, 65 ini dari umur, jadi dari faktor usianya. Lebih dari 65 berarti skor 1. Jadi kalau tadi udah di total CURBP itu udah 5 ya, 65. Berarti kalau misalkan dapat scoring semua nih, kondisinya berarti kesadarannya menurun, ureumnya lebih dari 19, misalkan ureumnya 20, respiratory rate-nya 35, 32 jadi 32, terus tensinya hipotensi rendah ya, terus umurnya 66 itu udah masuk ke ICU, Intensive Care Unit. Nah, kemudian yang kedua nih, apa untuk tadi keparahan nih, keparahan ya sampai situ kan. Nah, itu dengan PSI, indikator-indikator PSI bisa dilihat dari misalkan ada riwayat jantung, ginjal itu nanti plus 20 atau 30 gitu, saya lupa ya. Terus dari pemeriksaan pH, dari BUN, BUN itu kayak ginjalnya apa? Urinnya nanti dibagi 2,14. Terus pokoknya nanti di total semua. Intinya kesimpulannya kalau misalkan dia udah di atas 70 dari totalnya berarti udah mulai rawat inap. Kalau kurang dari 70 dia itu masih rawat jalan bisa. Nah, itu kriteria rawat inap ya. Di apa pneumonia yang buruk. Jadi kalau skor PSI-nya itu lebih dari 70. Tapi kalau kurang dari 70 bisa nggak dirawat inap? Bisa dengan menunjukkan ya kalau bahasanya sih salah satu ya. Apa apa aja salah satu gejalanya yang meskipun PSI kurang dari 70 tapi tetap dirawat inap. Yang pertama kalau respiratory rate-nya lebih dari 30. Terus apa perbandingan saturasi O2, pokoknya P per F itu kurang dari 250. Terus ada infiltrat multinodus ya, ada infiltrat multinodus di gambaran parunya. Terus ada leukopenia kalau nggak salah ya, leukopenia itu jadi leukositnya yang kurang dari 4.000. 4.000 atau 10.000? Bentar. Oh enggak, mohon maaf. Jadi kalau udah termasuk leukopenia itu tensi yang dilihat tuh tensi. Kalau misalkan sistolnya kurang dari 60 atau diastolnya kurang dari 60. Maaf, sistolnya kurang dari 90. Pokoknya tensinya kurang dari 90 ke 60 lah. Itu biar gampang. Ya, itu indikasi apa apa tadi di inap, rawat inap menurut PSI ya. Jadi kalau menurut PSI tadi itu kayak gitu. 70 lebih dari 70 rawat inap. Kalau kurang dari 70 dilihat RR-nya gimana. Kalau lebih dari 30 rawat inap. Kalau RR-nya normal lihat lagi perbandingan saturasi O2-nya apa saya lupa itu kurang dari 250 enggak. Kalau lebih ya udah rawat inap. Terus dilihat foto toraknya apakah ada infiltrat multinodus. Kalau nggak ada rawat jalan. Kalau ada ya udah rawat inap. Terus tensinya kurang dari 90-60. Apakah hipotensi enggak? Soalnya nanti berhubungan dengan apa namanya? Minor sama mayor dari pneumonia ini berat. Tadi kalau tensinya hipotensi rawat inap, kalau enggak rawat jalan. Nah, ini selanjutnya yang tadi dibahas adalah pneumonia berat ya. Jadi pneumonia berat itu ada kriterianya ya, ada kriteria minor atau kriteria mayor. Yang mayor itu berarti apa? Ya kalau udah dikasih ventilasi mekanik atau udah jatuh ke kondisi sepsis ya. Jadi sepsis itu sebenarnya bukan karena bakterinya atau virusnya, tapi respon imun kita yang
terlalu berlebih atau terlalu kurang terhadap adanya bakteri atau virus. Kalau udah jatuh sepsis, butuh vasopresor ya. Itu berarti udah pneumonia berat berdasarkan kriteria apa tadi mayor ya yang besar. Kalau yang minor yang tadi dilihat RR-nya, respiratory rate-nya kalau lebih dari 30 kriterianya itu. Yang kedua perbandingan O2 PA per F itu kalau normalnya apa? Ya, itu adalah kurang dari 250. Terus ada nggak infiltrat multinodus di gambarannya? Terus tensinya apa kurang dari 90/60 itu. Nah, baru ini leukopenia, trombositopenia gitu. Ingat penia bukan sis, bukan leukositosis. Leukositosis kan sel leukositnya lebih ya. Kalau penia tuh kurang, kurangnya dari kurang tadi lupa guys. Kurang dari 4.000 yang paling rendah. Jadi kalau misal kan tadi kan kriteria diagnosisnya kan ada airborne bronkogram, terus leukositnya kurang dari 4.000 atau lebih dari 10.000. Jadi bisa juga leukositosis. Tapi kalau misalkan leukositosis, dilihat lagi leukositosis itu bukan tanda dari pneumonia yang berat itu. Tapi juga kita harus lihat-lihat juga ya dari kriteria yang lain, nggak hanya dari leukositnya. Terus ada juga bu apa bun bunnya itu lebih dari 20. Terus yang terpenting nih tadi kan dinilai C juga ya, confusion. Terus kalau misalkan dia nggak sadar itu istilahnya eh, apa ya, istilahnya disorientasi itu juga termasuk kriteria. Habis itu dilihat tadi udah leukopenia, trombositopenia, terus oh ya nih hipotensi ya, jadi hipotensi dan suhunya kurang, suhu tubuhnya yang rendah atau biasa disebut dengan hipotermia. Nah, ada juga nih faktor risiko tertentu seseorang itu mengalami apa infeksi lain, tapi tetap pneumonia, yaitu adanya pseudomonas tadi. Pseudomonas itu ada juga yang resisten terhadap penisilin. Nah, kalau yang pseudomonas yaitu udah mendapatkan obat-obatan steroid dalam waktu lama lah, serta antibiotik yang broad spectrum itu juga udah waktu lama. Nah, sedangkan kalau yang tadi yang penisilin berarti dia udah mendapatkan pengobatan beta laktam ya sebelumnya dalam waktu yang lama. Itu berarti udah faktor jenis kuman tertentu. Di situ untuk obatnya tadi ada apa makrolid. Yang makrolid itu misin deh. Makrolid misin, azitromisin, eritromisin, klaritromisin. Ada juga fluoroquinolon jadi levi sama mixofloxacin, levifloxacin. Levofloxacin, mefifloxacin, moxifloxacin. Nah, terus kalau udah ada perbaikan itu harus adanya switch terapi. Switch terapi itu cuma ada tiga. Switch over, sequential, sequential dulu. Sequential, switch over, jadi ini yang merendah ya. Sequential, obatnya sama, potensinya sama, jenisnya maaf. Jenis obatnya sama, potensinya sama. Terus kalau yang switch over itu ditukar. Jadi jenis obatnya beda, jenis obatnya beda, terus bukan jenis ya, tetap satu jenis tapi namanya itu beda gitu. Tapi itu itunya tetap satu, maksudnya sejenis gitu tapi beda beda apa ya, beda gulungan gitu ya. Beda sub ya. Jadi kalau switch over ditukar beda tapi potensinya sama. Tapi kalau step down obatnya bisa sama, bisa beda tapi intinya potensinya rendah gitu. Habis itu antibiotik berapa minimal 5 5 hari ya. Diberikannya minimal selama 5 hari dan harus
tidak ada demam ya, demam. Habis itu ada juga pasien yang tadi saya bilang tuh ada yang nggak respon itu loh. Nah, yang nggak respon, oh sebelum itu deh, sebelum itu obat-obatan kalau misalnya kita ngobati itu dilihat dulu dia itu apakah rawat jalan, apakah di ruang intensif atau ICU, atau ada pertimbangan khusus. Kalau rawat jalan itu bisa menggunakan obat-obatan makrolid itu bisa digunakan. Apa tadi makrolid? Misin-misin ya, eritromisin, azitromisin, terus fluoquinolone juga bisa, beta lactam. Nah, yang perlu dipertimbangkan ini adalah kalau ada pertimbangan khusus, misal adanya pseudomonas tadi itu sebelumnya pasien itu udah datang terus riwayat udah dapat pengobatan steroid dan antibiotik dalam waktu lama, kebetulan antibiotiknya yang spektrum luas, ya udah itu berarti ada pertimbangan khusus dalam pengobatannya. Apa yang khasnya ditambah ceftriaxone ya, ditambah ceftriaxone, mohon maaf, ditambah cefepime ya, imepim sama meropenem, bisa ditambah levofloxacin dan azitromisin. Itu untuk yang ada faktor risiko pseudomonas kayak gitu. Oke, sekarang kita ulang lagi. Jadi yang pertama tadi itu obat, tapi ini aku ngulangnya bebas ya, terserah sedapatnya pikiran. Yang pertama pengobatan itu harus di sequential terapi, bisa di sequential, ditukar obat sama potensi sama, terus switch over obat sama potensinya beda. Sorry, obat beda potensi sama. Kalau yang step down obatnya terserah beda, bisa sama bisa beda, tapi potensinya diturunkan. Di situ yang kedua, jadi kalau misalkan ada kemungkinan risiko tertentu, misalkan ada pasien nih datang terus dia udah dapat riwayat pengobatan antibiotik beta laktam, golongan beta laktam lebih dari berapa bulan, 3 bulan, waktu itu pneumokokus yang dia udah resisten terhadap penisilin. Terus ada juga kondisi pseudomonas ya, dimana kalau misalkan udah pasien datang, dia datang dengan keluhan ada salah satu keluhan pneumonia, di gambarannya juga ada infiltrat multinodus, dan dia udah mendapatkan misalkan sebelumnya dia berobat sendiri ke dokter lain dan dikasih steroid serta antibiotik dalam misalkan udah 2 minggu terakhir ya, itu udah lama, itu berarti ada faktor risiko pseudomonas di mana pengobatannya kita tambah imapenem, levofloxacin 75 mg gitu ya. Seperti itu. Nah, habis itu obat-obatan misalkan pada rawat jalan. Nah, rawat jalan ini ada dua ya, ada yang misalkan sebelumnya itu fine-fine aja dia sehat. Ada yang sebelumnya udah pernah dapat pengobatan dan apa comorbid ya, dari riwayat antibiotik itu juga ada, tapi dia nggak masuk ke ICU berdasarkan kriteria rawat inap tadi, maka obatannya bisa dari mukoid atau fluoroquinolone aspirasi. Mukoid contohnya adalah misin, clarithromycin, azithromycin. Nah, obat-obatan yang golongan beta lactam cephalosporin, kayak contohnya ceftriaxone, itu diberikan saat rawat inap dengan adanya indikasi masuk ke ICU. ICU tadi bisa dinilai dari CURB, CURB 65 itu bisa, dia juga dari PSI-nya, bisa juga dari kriteria minor atau mayor, pneumonia berat, kayak gitu. Tapi kalau pneumonia atipikal itu belum ya. Oh ya, berbicara pneumonia atipikal tadi, apa penyebab terbanyak ya, bukan berarti ini aja, kemungkinan yang lain dari ini juga bisa, tapi yang paling banyak Mycoplasma
pneumonia, S pneumonia, dan legionella. Mycoplasma itu dengan uji fiksasi komplement. Kalau yang kedua apa ya? Chlamydia, pokoknya ada C-nya depannya itu dengan IVA. Tapi yang tulisannya sih mini immunoflora I, mini IVA gitu. Tapi kita anggap aja IVA, terus sampai mana tadi? Atipikal ya, atipikal, IVA, terus yang terakhir Legionella itu dengan urinary antigen test. Oke, lanjut. Kita bahas. Tadi udah, terus oh ya tadi kalau misalkan ada orang yang ada faktor risiko pseudomonas nih, dia udah datang dengan ada riwayat steroid, udah dikasih antibiotik spektrum luas di dokter lain ataupun dia beli sendiri, ya, konsumsi sendiri dalam waktu lama itu udah resiko pseudomonas, maka bisa ditambahkan yang namanya tadi apa cefepime, ya cefepime dan levofloxacin. Itu ada faktor risiko tertentu. Untuk urutannya ya pengobatan suportif dulu ya, contohnya istirahat, makan gizi gitu ya. Habis itu di kultur dahak, jadi kita harus benar-benar ambil kulturnya sebelum masuk antibiotik. Ya kalau misalnya udah kasih antibiotik, diambil kultur ya nggak nggak berguna ya karena udah ada antibiotik. Di situ baru masuk rumah sakit untuk MRS, dilihat lagi dari kriteria rawat inap tadi ya dari PSI lebih dari 70 rawat inap tuh ya. Kayak gitu. Nah, habis itu apa sih kan tadi ada pneumonia berat, apa kriteria minor dan mayornya ya. Kalau kriteria mayornya itu tadi ada gambaran sepsis, ya sepsis yang akibat tadi apa inflamasi, bukan akibat respon imun kita yang berlebih atau berkurang, yang rendah terhadap adanya inflamasi, mediator inflamasi yang dilepaskan oleh patogen yang masuk ke tubuh. Terus bisa dia udah menggunakan ventilasi mekanis. Kriteria minornya banyak ya. Dari respiratory rate, apakah lebih dari 30 dari apa, bandingan PA per F dari apa itu O2 itu apa tadi kurang dari 250. Terus ada juga infiltrat multinodus, ada ureumnya atau ubunnya lebih dari 20 ya, kalau di sini tinggi banget daripada CURPP-nya karena screening lebih dari 20. Di situ ada leukopenia, leukositnya kurang dari 4.000, trombositopenia, hipotensi, dan suhu kurang tuh apa namanya? Maaf, maaf. Hipotermia, ya hipotermia, suhunya kurang dari 36. Kayak gitu. Kalau ada leukositosis berarti bukan ya, bukan kriteria pneumonia berat. Kalau ada hipertermia juga salah, karena harusnya hipotermia. Terus, oh iya satu lagi confusion kesadarannya. Kesadaran tadi yang dengan beberapa pertanyaan itu. Nah, Streptococcus pneumoniae ya itu eh, merupakan apa penyebab yang paling banyak di pneumonia. Pneumonia itu ada pneumonia yang lain ya, ada pneumonia aspirasi, pneumonia lakusomal, ya kayak gitu. Terus misalkan ada orang yang kena tadi kan maaf ada pneumonia atipikal nih. Obat apa yang diberikan ini tergantung usia ya. Kalau orang rawat jalan kurang dari 5 tahun itu bisa dengan amoxicillin ya amok. Terus yang itu kalau yang pneumonia karena bakteri. Kalau karena atipikal itu apa azitromisin udah cukup. Jadi pakai azitromisin atau namanya sejenisnya eritromisin. Ini kan golongan mukoid kayak gitu. Terus berikutnya hmm, jadi gimana kita bisa mendiagnosis? Jadi ada gambaran khasnya air bronkogram yang diikuti dengan gejala demam, batuk, sesak nafas, nyeri dada, sakit dada, terus batuknya dahak purulen, leukositnya kurang dari
4.000 atau lebih dari 10.000. Terus ada juga kita bisa menggunakan PCT ya, procalcitonin lebih dari 2 atau enggak lebih dari 2 berarti ada indikasi sepsis. Jadi sepsis juga bisa termasuk pneumonia udah masuk ke dalam tubuh itu juga bisa. Terus apa pemeriksaan standarnya untuk apa X-ray-nya adalah dengan foto foto torak tadi dengan adanya gambaran air bronkogram. Di situ tadi kan ada atipikal dan tipikal. Yang tipikal itu ada demam, ada nyeri apa menggigil, bahan dapat panasnya tinggi mendadak, mungkin bisa ditemukan juga diare. Nah itu tipikal. Kalau yang atipikal itu mukusnya mukoid atau putih, tidak ada demam, jarang sih. Terus ada gejala sistemik. Nah mungkin itu ya sekilas overview singkat dari pneumonia. Dan apa? See you in next segment. Thank you.